Halo teman masak, ketemu lagi dengan saya Stevie Rafael di Masak Enak Pasti Enak. Hari ini tuh saya seneng banget. Kenapa? Karena hari ini kita akan buat menu yang lagi viral banget nih. Saya kasih contoh ya. Yang pertama, menu kita itu terinspirasi dari makanan viral satu ini, yaitu bakso lobster. Pasti pernah denger kan kalian? Bakso lobster ini luar biasa. Ngantrinya bisa berjam-jam, 4 jam. Kadang-kadang ya kalau misalnya nggak kebagian, itu bisa hari ini kita pesen baru besok bisa dimakan. Luar biasa. Saking ramenya. Yang kedua, ada juga nih yang nggak kalah viral lagi, yaitu pangsit Legino. Ini pasti nama aslinya Pak Legino kali ya. Legino makanya. Jadi kayak ala-ala Italia gitu, Legino. Wah, ini juga bakal kita masak di Masak Enak Pasti Enak hari ini. Nah, yang pertama, saya mau bikin bakso lobster. Seru banget kan? Karena depan saya ini udah ada lobster. It's a lovely lobster. Nah, untuk membuat bakso lobster ini, baksonya sendiri bukan menggunakan daging lobster, tapi baksonya tetap menggunakan daging sapi. Tapi lobsternya ini akan dibungkus dengan daging bakso. Wah, bagian sini. Luar biasa. Karena itu, sekarang yang akan saya buat pertama kali adalah baksonya. Di sini depan saya udah ada 500 gram daging sapi. Saya biasa menggunakan khas dalam boleh, atau kalau kalian mau tambahin urat boleh ya, jadi agak grip-grip gitu baksonya nggak masalah. Setelah itu kita juga membutuhkan food processor di sini, atau kalian juga bisa menggunakan blender sebenarnya, tapi yang high power ya ibaratnya, yang bisa memecah daging sapi. Supaya kerja dari blendernya juga nggak susah-susah banget, kita bisa memotong daging sapinya kecil-kecil. Nah teman masak, sekarang kita bisa masukkan ke dalam food processor seperti ini. Dan sekarang kita bisa masukkan 1 butir putih telur ya. 1 butir putih telur ditambah sama kurang lebih 2 sendok teh garam untuk 500 gram. Jangan lupa bakso sapi enak kalau misalnya ada lada juga di dalamnya ya. Jadi kesannya itu gurih. Dan di sini saya akan tambahkan sama 3 siung bawang putih. Iris aja seperti ini. Untuk membuat bakso yang kenyal, saya udah menyiapkan juga di sini ada tepung tapioka. Tepung tapiokanya ini sebanyak kurang lebih 1/3 dari jumlah dagingnya. Jadi kalau misalnya dagingnya sini sekitar 500 gram, jadi tepung tapiokanya ini pakai sekitar 150 gram ya. Dan kita tambahkan sama baking powder. Lalu tambahkan es batu, ya sedikit demi sedikit ya, sampai tercampur rata baru kita tambahin lagi. Nah teman masak, setelah tercampur seperti ini dan kita lihat teksturnya juga udah seperti ini ya, kita tambahkan sekitar 1-2 sendok makan air untuk menghaluskan daging. Lalu kita blend lagi. Kita bisa bikin bulatan-bulatan bakso kecil dengan menggunakan tangan. Ya. Jadi kita bisa ambil seperti ini dan kita bisa tekan dari bawah, dari kelingking sampai atas. Terserah kita mau ukurannya berapa. Kalau mau yang kecil tinggal kecilkan lagi aja genggamannya. Jadi kecil. Tapi kalau mau besar, tinggal kita besarkan genggamannya. Sekitar 2 kali, 3 kali. Lalu kita ambil pakai sendok seperti ini dan kita celupkan ke dalam air yang udah mendidih. Nah, teman masak, ada beberapa macam cara untuk menyiapkan lobster. Ada yang biasa untuk di bake, itu lobsternya dibelah. Ya. Cara ngebelahnya, biasa lobster itu hidup, lalu ditutup pakai kain basah. Tutup matanya, lalu kita bisa selipkan pisau di daerah sini, leher, dan tekan sampai ke belah. Baru habis itu kita belah kepalanya.
Tapi ada juga sajian lobster yang digunakan untuk sajian pasta atau tumisan. Kita menggunakan dagingnya saja dan cara menyiapkannya adalah lobster ini harus direbus terlebih dahulu selama kurang lebih 2 menit. Lalu dicelupkan ke air es supaya nggak ada proses memasak yang berlanjut saat lobster dikeluarkan dari air rebusan. Nah setelah itu kita bisa kupas. Pertama kita pisahkan dulu dari kepala, lalu kita kupas cangkangnya yang bagian badan. Dan kita ambil dagingnya untuk nanti dipotong-potong dan disajikan dimasak dengan pasta. Seperti itu. Nah tapi kalau untuk soal bakso lobster ini, kita cukup membersihkannya aja, potong antenanya supaya nggak bahaya ya karena banyak banget durinya. Seperti ini. Lalu kita tekuk, lalu kita balur dengan dagingnya. Daging sapi yang udah kita haluskan ya. Pertama mungkin di sini kasih sedikit. Masuk. Lalu tekuk seperti ini, bulatkan. Basahkan tangan supaya nggak lengket ya, dan kita bisa ngebentuk baksonya. Sekarang kita akan rebus lobster yang udah dibubuhi dengan daging bakso ini selama kurang lebih 10 menit. Jenis-jenis lobster juga banyak loh. Ada lobster bambu yang warna hijau, ada juga lobster batu. Ya, lobster batu itu warnanya agak gelap juga, kehijauan juga, tapi ada bintik-bintik putihnya banyak banget. Dan ada juga lobster batik. Nah, lobster batik ini warnanya coklat, dan ini juga punya corak-corak titik-titik putih gitu ya. Ada lagi lobster yang mahal, itu yang saya pakai sekarang, yaitu lobster mutiara. Warnanya ada biru, ada hijau ya, dan dagingnya itu lebih tebal daripada lobster biasa. Nah teman masak, bentar lagi bakso lobsternya mateng nih. Jangan kemana-mana, tetap dimasak enak, pasti enak. Kembali lagi di Masak Enak, pasti enak. Nah teman masak, lihat deh baksonya udah mateng tuh. Gede-gede ya, kalau buat sendiri di rumah mah gede-gede. Lebih terjamin juga kualitasnya, terus juga gampang buatnya sebenarnya. Nah di sini hampir semua baksonya udah matang ya. Tinggal bakso lobsternya aja, tapi kalau kalian pakai tepung tapioka dan juga pakai es batu, maka dia akan membal seperti ini. Sekarang udah 10 menit, ini kita bisa lihat lobster, bakso lobster sudah jadi. Nice. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu, dan di sini saya udah ada bahan-bahan pelengkap untuk menyajikan baksonya. Untuk lobster mau berapa nih? Mau 1, mau 2? 2 lebih spesial. Saatnya makan. Jadi kita nggak perlu lagi nih ngantri 4 jam ya kan, atau ngantri seharian. Bisa bikin di rumah. Aduh, ini sangat menggoda selera.
Nah, gimana cara makannya? Itulah pertanyaannya. Gini, angkat lobsternya, ya. Pertama makan dulu sama baksonya. Dan daging bakso yang dekat sama lobsternya ini rasanya beda sama bakso sapi biasa. Karena ada kaldu dari cangkang lobsternya. Nyam-nyam. Masih manis rasanya ya, kalau lobster yang segar itu. Wow, boleh nih tiap hari kayaknya. Asal punya tambak lobster sendiri. Wow, menu viral pertama kita udah beres. Masih ada satu menu viral lagi, yaitu pangsit goreng tumis ala Leginyo. Kita buat dimasak enak, pasti enak. Yuk kita siapin yuk. Nah teman masak, ini dia untuk resep kedua kita yang viral juga, yaitu pangsit goreng tumis ala Leginyo. Nah untuk membuat pangsitnya, itu sebenarnya sih gampang banget ya. Dari tepung terigu sebanyak kurang lebih 230 gram. Ini coba dicatat ya kalau misalnya kalian mau bikin pangsit sendiri. 230 gram tepung terigu, tepung tapiokanya 2 sendok makan. Oke, lalu ditambah lagi sama air 130 ml. Ditambah sama garam. Lalu ada tambah minyak 1 sendok makan, ya. Itu adalah ingredients atau bahan-bahan untuk membuat kulit pangsit seperti ini. Dan isiannya ini macam-macam, sebenarnya kalian bisa isi dengan daging cincang, bisa dengan ayam, dan seperti yang saya sekarang adalah saya akan menggabungkan daging ayam dengan udang, which is pangsit ini jadi lebih enak kalau menurut saya. Nah sekarang saya menyiapkan di sini ayamnya udah saya cincang. Dan sekarang kita bisa mencincang udangnya. Nah, di sini sekarang kita udah campurkan dan di samping kiri saya ini kita rebus air pakai api kecil aja, dan di dalam mixing bowl kita akan tambahkan sama garam, ditambah sama lada putih. Ladanya sekitar setengah sendok teh. Kita tambahkan juga sama 1 siung bawang putih biar wangi. Oh, saya punya ide lagi nih, biar wangi lagi kita bisa tambahin sama cincangan daun bawang. Masukkan ke dalam. Alright, ternyata seperti ini. Kita siapkan kulit pangsitnya, air juga udah panas. Langsung kita masukkan ke dalam kulit pangsit ya. Kulit pangsit, masukkan sekitar setengah sendok. Oke. Dan langsung aja lipat seperti ini. Kalian bisa merekatkannya menggunakan air atau juga bisa menggunakan putih telur. Biasa kalau kita goreng, rekatnya pakai putih telur ya, supaya lebih rekat lagi, nggak ada isian yang keluar. Dan kita masukkan ke dalam. Nah, sekarang kita rebus dulu pangsitnya sekitar 7 menit ya, sampai benar-benar ayam dan udangnya matang di dalam. Nah, sekarang pangsitnya udah matang, udah kelihatan seperti ini ya. Kita angkat, kita saring. Cakep.
Nice, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, maka pangsitnya akan terlalu rapuh. Jadi saat kita tumis, pangsitnya bisa rontok atau putus-putus ya. Dan kita akan mulai untuk membuat tumisan. Nah, tambahkan sama minyak untuk menumis. Dan saya udah menyiapkan bumbu halus. Jadi bumbu halus ini isinya adalah 2 siung bawang putih ditambah sama 4 butir bawang merah, 4 buah cabai merah keriting, dan 4 buah cabai rawit. Dikasih sama sedikit cuka, cukanya sekitar setengah sendok teh. Tumis. Nah kalau kalian suka pedas, tambahin lagi aja cabai rawitnya, lebih banyak daripada cabai merah keriting. Oke. Dan kita masukkan di sini ada sari tape. Nah sari tape ini biasanya dijual botolan di pasar tradisional. Ada kecap asin, kita tambahkan. Kecap Inggris, ini untuk menguatkan wangi dari bawangnya. Ada juga saus tiram. Saus tiram ini sekitar 1 sendok teh. Dan saat udah harum aromanya, kita bisa masukkan pangsit yang udah kita rebus tadi. Saat masuk pangsit dan kita aduk rata. Setelah itu di sini saya punya beberapa batang pokcoy. Masukkan ke dalam tumisan dan kita kasih dengan sedikit kecap manis. Ini sesuai selera aja. Ditambah sama air rebusan pangsit yang tadi kita pakai. Supaya semua rasanya ngeblend jadi satu. Matikan api dan kita tambahkan sama minyak wijen sedikit. Ini sekitar setengah sendok teh. Aduk rata. Dan kita bisa sajikan nih. Nah teman masak, udah jadi nih makanan viral ala masak enak. Pangsit goreng tumis. Ini rasanya, kalian harus coba sendiri di rumah ya. Resepnya ikutin aja dan nikmati lezatnya. Nih, masak kita lihat ya. Oh my god. Keren banget. Lihat isiannya juga di sini. Berasap, masih panas, luar biasa. Pangsitnya lembut. Yang penting adalah rebus pangsitnya jangan kelamaan. Kalau kelamaan kalian nggak dapat lagi tuh tekstur pangsit yang lembutnya. Jadi pas banget kena dagingnya. Pokoknya teman masak kalian harus coba di rumah. Menu viral ini juga bisa nih buat inspirasi kalian membuka usaha. Ya? Thank you banget buat kalian semua yang udah setia nonton Masak Enak. Dan saya pengen banget ngundang kalian masak bareng di sini. Caranya mudah banget. Kalian follow aja Instagram kita @masakenak_net. Lalu kalian DM nama dan juga nomor telepon. Nanti Mimin dari Masak Enak akan hubungin kalian. Ditunggu ya datangannya di Masak Enak. Dan jangan lupa saksikan terus Masak Enak Pasti Enak karena masih banyak sekali menu-menu menarik lainnya. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi hanya di Net TV. Bersama saya, Stevie Rafael. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao! Masak Enak Pasti Enak.